Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nova Ramadhani dengan nomor BP 2010 512037 dan izin untuk mempresentasikan mengenai tugas kuliah dari mata kuliah Uang, Bank, dan Pasar Finansial, yaitu mengenai krisis perbankan dan risiko sistemik. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada 6 yang bakal menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, sejarah dari krisis perbankan dan risiko sistemik itu sendiri. Kemudian nanti kita juga akan bahas yaitu mengenai pengertiannya. Lalu yang ketiga nanti ada indikator penyebab terjadinya krisis perbankan dan risiko sistemik. Dan yang keempat itu adalah dampak. Dan yang kelima ada solutif atau pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah krisis perbankan dan risiko sistemik ini. Kemudian nanti yang terakhir kita juga akan lihat contoh kasus yang terjadi bisa di Indonesia maupun di belahan dunia. Di pengenalan pertama, sistem keuangan adalah sistem yang memang memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apalagi sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka tentu perekonomian tidak akan berjalan dengan efisien. Dan karena tidak berjalan dengan efisien, maka nanti akan muncul yang namanya krisis keuangan. Untuk di benua Asia sendiri itu krisis keuangan pernah terjadi dan itu pada dasarnya memang bersumber dari kelemahan dari kualitas sistem keuangan itu sendiri. Dan itu pada tahun 1980-an dan sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap sistem keuangan dan tentunya dari peristiwa itu ditujukan untuk meningkatkan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas dari aliran modal yang masuk atau capital inflow ke dalam suatu negara. Kemudian kita lihat juga bagaimana sejarah dari krisis perbankan dan risiko sistemik itu. Perbankan merupakan lembaga keuangan utama dalam suatu sistem keuangan. Dan jika terjadi kegagalan pada suatu bank, itu akan menyebabkan yang namanya krisis perbankan. Dan sistem perbankan tadi akan mengalami atau mempengaruhi daripada sistem dari keuangan. Kemudian nanti dari sistem keuangan itu akan menghasilkan suatu distorsi yang juga akan berdampak kepada sistem perekonomian. Jadi dari sistem keuangan dari perbankan itu semuanya memiliki korelasi yang bersambungan gitu. Dan nanti jika terjadi sistem perekonomian, maka kita akan melakukan perbaikan dan biaya yang dikenakan itu akan sangat besar sekali gitu, akan sangat mahal. Kemudian di pengertian bank itu sendiri yaitu merupakan lembaga finansial intermediari yang menyediakan transformasi likuiditas dari deposan kepada debitur yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan komersil dan customer. Kemudian kalau terjadi kegagalan fungsi dari sistem perbankan, tentu akan berakibat tinggi bagi suatu negara. Fenomena bangkrutnya sejumlah lembaga keuangan dan kegagalan simultan dari sejumlah institusi atau perusahaan yang diakibatkan oleh adanya shock pada makroekonomi itu kita sebut dengan risiko sistemik. Kemudian nanti kerentangan bank ini juga akan berakibat kepada perbedaan maturitas antara aset dan kewajiban, dan juga perbedaan antara jaringan keterkaitan yang kompleks dari exposure antar bank dan adanya informasi dari intensitas kontrol dari transaksi kontrak keuangan antar bank. Kemudian yang kedua itu ada pengertian dari krisis perbankan dan risiko sistemik itu. Krisis perbankan adalah situasi di mana satu atau lebih bank
di suatu negara atau wilayah mengalami masalah likuiditas atau kebangkrutan yang serius pada saat yang bersamaan. Krisis keuangan dan krisis perbankan itu secara umum terjadi di berbagai belahan dunia. Kemudian untuk penyebabnya sendiri itu berbeda tergantung dari kondisi negara yang terjadi kasus krisis perbankan dan risiko sistemik itu. Kemudian jika kita amati secara mendalam, krisis keuangan atau instabilitas di sektor keuangan atau krisis perbankan itu sendiri memang memiliki karakteristik dan pola tertentu yang selalu berulang. Kemudian untuk pengertian dari risiko sistemik adalah probabilitas atau risiko suatu peristiwa yang dapat memicu kejatuhan seluruh industri atau perekonomian. Dan itu terjadi ketika peminjam modal itu bisa kita contohkan seperti bank atau perusahaan besar atau lembaga keuangan lainnya yang mulai kehilangan kepercayaan dari penyedia modal seperti dari investor, pasar modal ataupun dari deposan. Dan jenis-jenis risiko dari sistemik ini tidak dapat kita ukur atau dikuantifikasi. Namun langkah-langkah ketat dapat kita ambil untuk mengelola dan mengatur dari terjadinya risiko sistemik ini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu indikator penyebab dari terjadinya krisis perbankan dan risiko sistemik. Di sini disebutkan ada 3 penyebab. Itu ada yang pertama, yaitu adanya ekonomi makro dan mikro. Ini bisa terjadi ketika suatu negara mengalami permasalahan di bidang ekonomi makro dan mikro. Kalau di makro itu bisa kita contohkan adanya resesi atau mungkin juga ada penurunan nilai tukar. Kemudian di mikro itu pada adanya regulasi atau pengawasan yang buruk dari pemerintah, itu juga bisa menyebabkan suatu bank itu mengalami krisis. Kemudian tipuan atau mungkin hal-hal yang tidak semestinya terjadi pada bank, namun karena regulasi yang kurang tadi bisa jadi bank akan mengalami tindakan penipuan. Kemudian yang terakhir ada strategi dan operasi perbankan. Strategi atau operasi yang kurang baik juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perbankan dan risiko sistemik itu. Kemudian untuk yang keempat itu dampak yang akan kita rasakan itu ya ketika terjadi krisis perbankan dan risiko sistemik. Dampak pertama yaitu adalah krisis kredit, yang mana nanti ketika bank kekurangan likuiditas untuk berinvestasi, maka perusahaan yang bergantung pada pinjaman ini merasa sulit untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Kemudian nanti juga akan menyebabkan sistem perekonomian yang melemah, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian nanti dari penurunan likuiditas tadi juga akan berdampak kepada investasi dan pengangguran. Tingkat investasi dan pengangguran juga akan meningkat, lalu nanti pajak pemerintah juga bakal menurun, dan yang paling penting itu dampak terbesar juga kurangnya atau melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap investor dan deposan gitu. Yang juga bakal berdampak kepada pasar likuiditas yang pada gilirannya akan membatasi akses perusahaan ke modal. Kemudian kalau kita lihat kepada contoh kasus di pembahasan kelima ini, itu ada contoh kasus di Indonesia dan Amerika dan Eropa. Untuk kasus di Indonesia sendiri itu terjadi pada tahun 1997, di mana pemerintah Indonesia terpaksa menyelamatkan sektor perbankan dengan biaya yang dikeluarkan itu sangat besar, itu sekitar lebih dari 500 triliun, termasuk di dalamnya memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dan untuk di kasus di Indonesia itu nilai tukar atau gejolak dari nilai tukar negara-negara regional atau negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memang berada di dekat Indonesia itu juga memiliki
pengaruh paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Kemudian juga kuatnya tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan Bank Indonesia untuk menyangga pita intervensi yang menyebabkan jadi sistem nilai tukar mengambang bebas dan menjadi salah satu alternatif sistem nilai tukar yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa. Itu krisis yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Kemudian untuk goncangan perbankan yang lumayan menyita perhatian dan besar juga itu terjadi di Amerika dan Eropa itu pada tahun 2007 dan 2008, di mana itu terjadinya kegagalan pada subprime mortgage di Bank Amerika. Kemudian pemerintah Amerika mengeluarkan dana yang sangat besar atau kita sebut juga sebagai bailout itu sebesar 250 miliar US dollar untuk menyelamatkan sejumlah bank besar dan lembaga keuangan seperti Amex, Citibank, Bear Stearns, dan AIG. Itu beberapa kasus yang mungkin bisa dilampirkan pada krisis perbankan dan risiko sistemik ini. Kemudian yang terakhir yaitu solutif atau pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan agar krisis perbankan dan risiko sistemik ini tidak terjadi. Ada 3 solutif, itu yang pertama adalah merumuskan kebijakan mikro dan makroekonomi yang tentunya harus kuat dan tegas terhadap bank dan lembaga keuangan dalam suatu negara. Kemudian yang kedua itu melalui suatu kesepakatan yang muncul karena depresi yang terjadi pada Amerika dan Eropa pada tahun 2008 tadi, maka disepakati atau diperkenalkan adanya kesepakatan yang berisi itu untuk mengurangi risiko sektor perbankan dengan meminta mereka untuk mempertahankan rasio leverage dan cadangan modal yang diperlukan. Kemudian yang terakhir nanti juga membuat firewall atau pembatasan untuk mengurangi kerentanan ekonomi secara keseluruhan terhadap risiko sistemik dan krisis perbankan. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai krisis perbankan dan risiko sistemik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.